Oke, jadi di sini saya akan mencoba memberikan penjelasan atau jawaban yang diajukan oleh Badai Mesa. Pertanyaan ini muncul di komentar atau salah satu komentar di akun YouTube-nya Pak Jamal. Nanti saya kasih linknya di deskripsi. Jadi Pak Jamal mengunggah video tentang ketika penganut bumi datar berkunjung ke Lapan dan berdiskusi dengan Pak Jamal dan di video tersebut terdapat banyak komentar yang salah satunya itu adalah intinya seperti ini yang diajukan oleh Bani Mesa. Oke, jadi Bani Mesa itu menyatakan bahwa helium terjatuh alias terbang alasannya karena massa jenis helium lebih ringan daripada udara sekitar. Giliran apel tidak terbang alias jatuh alasannya karena gravitasi. Padahal jatuhnya apel kan gara-gara massa jenis apel lebih besar daripada udara, bukan gara-gara ditarik gravitasi. Makanya ditanya, mengapa apel jatuh? Alasannya bukan tentang massa jenis, mengapa gravitasi. Ya, jadi ada banyak pernyataan yang sejenis dan pertanyaan yang sejenis juga yang diajukan oleh orang-orang yang mungkin atau ya orang-orang yang percaya kalau bumi itu datar. Oke, jadi saya menduga bahwa mereka ini pernah belajar IPA ya, pernah belajar IPA. Tapi IPA-nya SD dan SMP. Karena ya kita kita pernah belajar IPA di SD kan atau SMP gitu. Saya juga mengakui kalau pengetahuannya itu nggak salah itu sebenarnya. Jadi memang di IPA SD itu dinyatakan bahwa eh, P benda yang lebih besar dari ini bukan P, rho massa jenis ya, rho ya. Rho benda yang lebih besar daripada rho fluida gitu kan ya. Rho ini massa jenis kan ya. Itu akan tenggelam kan. Tenggelam terus atau kalau seandainya ditaruh di atas permukaan air atau fluidanya itu akan turun ke bawah, turun ke bawah. Nah, terus kalau seandainya rho bendanya itu lebih kecil daripada rho fluida, maka akan mengapung ya, mengapung atau kalau seandainya kita taruh di dasar bejana yang terisi fluida itu pasti bendanya itu akan naik ke atas kan ya, naik ke atas. Nah ini sebenarnya pengetahuan yang nggak salah sebenarnya, hanya saja untuk IPA SD atau IPA SMP itu tuh baru dikenalkan konsep ini, jadi belum lengkap kenapa bisa begini gitu, detailnya belum lengkap. Nah seharusnya kalau argumennya gini, kalau mereka mempercayai, kalau misalnya teman-teman bumi datar mempercayai kalau masa jenis benda yang lebih besar tuh akan tenggelam, eh, kenapa bisa begitu gitu loh, harusnya diajukan pertanyaan, kenapa bisa begitu, apa buktinya gitu. Apa bisa nggak kalian ukur gitu, bagaimana kecepatannya turun ke bawah dan lain-lain, harusnya kalian tanyakan. Tapi saya yakin orang bumi datar juga pasti punya jawaban, karena hampir semua yang diajukan oleh orang-orang yang berdebat di situ pasti mereka selalu punya alasannya gitu. Jadi, kayak, nah di sini saya akan menjawab dari versi yang fisika yang nggak dikasih ke anak SMP atau anak SMA. Jadi anak SMA dapat sih. Anak SMP atau SD. Di sini saya pakai fisika yang diajarkan ke anak SMA gitu. Nah, jadi di kurikulum nasional tuh emang fisika yang lebih cukup detail itu diajarkan di SMA sebenarnya. Jadi karena di SMA itu udah matematikanya udah dianggap cukup untuk memahami hukum-hukum Newton. Jadi pada akhirnya penjelasan detail penjelasan detail ini itu akan berujung pada hukum-hukum Newton. Nah, hukum-hukum Newton ini memerlukan tools matematika yang cukup untuk bisa
untuk bisa dianggap paham. Terus matematika yang lebih tinggi daripada yang ada di SMP atau SD gitu. Nah, daripada SMP atau SD lah dan SD. Nah, hukum-hukum Newton ini kalau saya cerita ya, Newton sendiri pun untuk menciptakan hukum-hukum ini, dia tuh menemukan kalkulus, menciptakan kalkulus dulu. Jadi Newton menciptakan kalkulus, untuk membuktikan bagaimana skala sejarahnya itu komet Halley itu tuh lintasannya itu periodik dan elips. Jadi Newton, misalnya kalian dengar teori hukum Newton tentang gravitasi, itu hukum Newton nggak ujuk-ujuk berfatwa ketika apel jatuh di kepalanya terus oh ini gravitasi, nggak begitu. Jadi dia mikir dulu terus bagaimana bisa membuktikannya secara matematis kalau kalau ada sesuatu yang membuat benda itu jatuh ke bawah gitu. Nah itu yang nanti dikenal dengan hukum gravitasi kan. Jadi gitu, itu pendahuluannya. Jadi sekarang saya akan mencoba menjelaskan secara ringkas apa itu hukum gravitasi. Oke. Hukum gravitasi dulu. Hukum gravitasi itu menyatakan bahwa setiap benda yang terpisah atau dua benda yang terpisah sejauh r itu akan saling tarik menarik. Akan saling tarik menarik. Nah, ini gaya yang diakibatkan oleh gaya yang dikerjakan oleh 2 ke 1, ini gaya yang dikerjakan oleh 1 ke 2. Nah, dan besarnya gaya ini tuh sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Jadi itu dulu konsepnya. Jadi setiap ada benda yang terpisah atau dua benda yang terpisah sejauh R itu pasti mereka akan tarik menarik. Nah, untuk bumi, ya, kita kan di bumi nih. Untuk bumi, jadi pasti F dengan G M bumi dikali M benda yang ingin kita ukur gitu per R kuadrat. Nah, ketika kita berada di atas bumi, berarti kan M ini M kita kan ya. M kita atau M benda yang ada di permukaan bumi. Bumi menarik kita dengan percepatan G gitu. Ini percepatan G. Nah, percepatan G itu gimana cara dapatinnya nanti saya nggak akan ngejelasin secara detail. Jadi percepatan G-nya itu adalah G M bumi per R kuadrat gitu. Nah, sebenarnya kita juga ngasih percepatan ke bumi, tapi percepatan yang kita berikan ke bumi itu ya nggak gede. Jadi M manusia per R kuadrat gitu. Nah, bayangkan massa bumi ini konstanta gravitasi Newton atau konstanta gravitasi universal, atau ini jarak kita ke pusat bumi gitu. Nah ini yang bedakan ini ya. Jadi M bumi lalu ada M manusia gitu. Percepatan yang kita berikan. Nah pasti jauh lebih besar kan. Jadi kita nggak ngasih efek apa-apa ke bumi. Tapi bumi yang ngasih efek apa-apa ke kita. Jadi gitu gambarannya tentang hukum gravitasi Newton. Lalu yang hukum Newton yang lain yang nggak kalah penting ya, sangat penting sih semuanya. Itu adalah hukum-hukum gerak Newton. Nah, hukum-hukum gerak Newton bersama hukum-hukum gravitasi itu tuh menjelaskan semua dinamika gerak yang ada di bumi dan planet-planet kalau bisa dibilang. Nanti saya ceritakan sekilas. Jadi hukum gerak Newton itu ada 3 ya. Jadi yang pertama itu disebut hukum inersia. Nah, kalau ekspresi matematikanya F sama F dengan 0. Jadi inersia ini menyatakan hukum satu ini menjelaskan bahwa setiap benda itu cenderung untuk mempertahankan kedudukannya. Kalau matematika SMP kayaknya udah dikenalin deh. Atau SMA lah ya.
cenderung untuk mempertahankan kedudukannya kecuali kalau seandainya ada gaya luar yang bekerja ke benda tersebut gitu. Nah, benda akan cenderung diam nih. Kalau seandainya benda itu diam, diam nih artinya V-nya 0 kan. Itu kalau nggak diapa-apain ya dia akan tetap diam gitu. Atau kalau benda itu kecepatannya konstan, kalau nggak diapa-apain atau nggak dikasih gaya gitu, ya dia bakal tetap konstan selama-lamanya. Artinya ini hukum inersia yang hukum satu. Jadi setiap benda tuh eh, pasti akan mengikuti hukum inersia kan. Masuk akal kan? Kalian pasti pernah ngalamin ini ya orang-orang bumi datar. Yang kedua itu adalah sigma F sama dengan M kali A. Nah, jadi setiap benda yang total gaya yang bekerja pada benda itu akan mengalami besar gaya sebesar M kali A. Nah, A ini sih percepatan. Jadi bisa dibilang kalau seandainya besarnya percepatan yang dialami benda itu adalah total gaya yang dikerjakan oleh benda itu dibagi massa benda itu sendiri gitu. Itu. Lalu yang ketiga adalah hukum aksi reaksi. Mungkin kalian sering dengarnya atau sering kelihatan di meme gitu mungkin. Meme ya, oke. Hukum aksi reaksi itu menyatakan bahwa gaya satu yang dikerjakan oleh benda dua sama dengan gaya minus gaya dua yang dikerjakan oleh benda satu. Nah, ini nih sama kayak hukum Newton gravitasi tadi kan. Gaya dua yang dikerjakan oleh benda satu yang yang dirasakan gaya yang dikerjakan oleh benda dua ke benda satu, ya kan arahnya ke sana tuh, sama dengan gaya yang dikerjakan oleh benda satu ke benda dua, arahnya ke sana. Nah, minus, nah besar nilainya itu yang ini gitu. Nah, itu penjelasan sekilas tentang hukum-hukum gerak Newton. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan juga dengan hukum Archimedes. Hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes itu kalau seandainya kita punya air nih, punya air di dalam bejana gitu misalnya. Terus nah, misalnya gini kan ya. Terus kita taruh sebuah benda gitu. Taruh sebuah benda yang masanya M kan, benda massa M dan volume V gitu. Kita ceburkan ke dalam airnya, pasti apa? Level airnya naik kan ya. Level airnya naik gitu. Nah, hukum Archimedes menyatakan bahwa setiap benda yang masuk ke dalam sebuah fluida dia akan mendapatkan gaya ke atas gitu. Gaya ke atas yang besarnya sebesar gaya Archimedes gitu. Nah, berapa gaya besarnya? Besarnya itu adalah Archimedes menyatakan bahwa berat yang dipindahkan cairan oleh benda yang tercelup dengan volume V. Jadi ini kan levelnya naik ya, level naik artinya kan ada di level ini pasti ada apa? Ada volume kan? Volumenya sebesar apa? Sebesar volume benda gitu. Nah, karena di sini nih cairan air fluida kan, artinya apa? Artinya berat yang gaya yang dikerjakan oleh gaya Archimedes ini sebesar berat air yang dipindahkan. Artinya berat air atau fluida dikali G kan. Nah, ini hukum Newton 2 nih tentang gravitasi. Nah, terus karena M itu sama dengan apa? Karena M itu sama dengan rho kali V, maka ini apa, rho fluida, ini rho volume benda, karena ini nih massa fluida dengan volume benda yang dipindahkan. Jadi rho fluida dikali volume benda dikali G. Nah, dari hukum Archimedes saja ketika dikuantifikasi kayak gini itu nggak lepas dari pengaruh percepatan gravitasi yang dihasilkan oleh hukum-hukum Newton. Awalnya Archimedes nggak ngasih bentuk yang kayak gini toh, dia cuma ngasih penjelasan tentang prinsip kalau seandainya benda yang dijatuhkan ke dalam fluida pasti bakal ada berat yang
yang dipindahkan, berat fluida tersebut yang dipindahkan oleh volume, oleh berat, oleh benda yang diceburkan ke dalam fluida tersebut gitu. Nah, ketika Newton mempublikasikan temuannya, barulah hukum Archimedes ini bisa kita ukur berapa besarnya gitu, berapa besar gaya yang di gaya Archimedes yang dikerjakan pada suatu benda yang di dalam fluida. Jadi itu dulu yang bisa saya jelaskan pada sesi ini. Sesi berikutnya akan saya jelaskan tentang masalah masalah yang sebenarnya, misalnya masalah yang sering diajukan oleh penganut bumi datar tentang massa jenis dan gravitasi. Oke.